Selamat datang dan selamat mendengarkan cerita-cerita seru di Diary Hitam. Dan pastikan umur kamu cukup untuk mendengarkan cerita ini. Hari itu kedua orang tuaku tidak ada di rumah, aku hanya berdua dengan tanteku. Dia adalah adik kandung dari mamaku. Mamaku menitipkan urusan rumah dan aku kepadanya karena mama sedang ikut papa keluar kota dan khawatir urusan papa di luar kota tidak langsung selesai dalam waktu 1 hari. Rumah kami jadi tidak ada yang urus, begitu juga tidak ada yang membuat makanan untukku. Pagi itu aku terbangun dengan masih sempoyongan berjalan menuju dapur karena terasa sangat haus. Letak pintu kamarku lurus dengan dapur, dan posisi pintu kamar mandi ada di dekat dapur. Aku kaget bukan kepalang, untung aku tidak menjerit. Ketika melihat tanteku yang sedang berjongkok mencuci pakaian di kamar mandi, hanya memakai pakaian dalam saja yang hanya menutupi bagian-bagian sensitifnya saja. Sontak hal itu membuat aku diam terperangah melihat pemandangan yang terasa sangat indah itu. Wajah tanteku dengan pakaian seperti itu membuatnya terlihat muda, kulitnya mulus, putih kencang dan terawat. Bentuk tubuhnya pun sangat ideal dan sangat terlihat seksi sekali. Pikirnya mungkin ia sudah tua. Sebenarnya belum, umurnya baru meranjak di 32 tahun, selisih 10 tahun dengan mamaku berumur 42 tahun dan menikah dengan papa saat mama masih berumur 20 tahun. Tanteku ini pernah menikah di umur 26 tahun, namun bercerai karena suami tanteku ketahuan selingkuh dengan teman kerjanya. Kasus perselingkuhan itu sempat membuat heboh keluarga besar dan tetangga di komplek ini. Kebetulan rumah tanteku hanya berbeda 1 blok saja. Usia pernikahan tanteku kala itu terbilang cukup singkat. Hanya sekitar 1 tahun bersama dan belum memiliki anak. Masih bisa disebut janda kembang waktu itu. Banyak pria yang mencoba mendekat dan mengajak menikah. Namun entah apa alasannya tanteku lebih memilih hidup sendiri. Tanteku ini sudah biasa keluar masuk rumahku. Karena sejak tanteku bercerai, tanteku lebih sering menghabiskan waktu dengan membantu mamaku. Sampai mamaku membuatkan 1 kamar untuknya jika ingin menginap. Padahal kalau diingat, tanteku ini sudah mengorbankan karirnya menjadi atlet voli. Dengan menikah dengan mantan suaminya yang laknat itu, tanteku bisa dibilang adalah atlet voli profesional yang pernah turut serta menjuarai berbagai turnamen voli besar. Parasnya yang cantik dan awet muda membuat beberapa fotografer menawarinya sebagai model. Namun tanteku selalu menolak karena merasa tidak layak menjadi model. Malu, tidak percaya diri katanya. Sebelum tanteku melihat keberadaanku ini, aku buru-buru kembali pergi ke kamarku. Entah mengapa jantungku berdetak lebih kencang dan nafasku terengah-engah. Celana dalamku terasa tidak nyaman, seperti basah dan sedikit lengket. Ada apa dengan rudal miniku ini? Pemandangan tubuh tanteku membuat otakku tamasya liar dan pikiranku menjadi jahat. Ingin sekali lagi aku mengintip, tapi aku takut bintitan. Dan aku pun sadar jika dia adalah tanteku yang sangat tidak baik jika aku lancang seperti itu. Namun hasrat dalam hati bergejolak membuat pikiran kotor mendorongku membuat ide-ide yang nakal. Mama. Aku mencoba teriakku dari dalam kamar. Tak lama terdengar suara langkah kakinya berlari kecil ke kamarku. Wah, sepertinya tanteku menghampiriku. Kenapa? Tanteku datang dengan mengenakan handuk yang menutupi dada dan setengah pahanya saja. Wow, sungguh membuat aku makin berpikir jahat. Dengan berdiri di depanku, tante menjelaskan jika mamaku pergi pagi-pagi sekali menemani papaku keluar kota, padahal aku sudah tahu. Kepalaku agak pusing tante, ucapku berpura-pura. Sudah, jangan bangun, nanti tante bawakan sarapan kamu ke sini. Tapi aku mau pipis tante. Ya sudah, cepat, ucap tanteku sembari memapah aku sampai masuk ke kamar mandi dan langsung meminta aku untuk membuka celana. Aku pura-pura menolak malu. Jangan tante, aku malu sekali jika tante melihat rudal tumpulku yang unik ini.
Sudah tidak apa-apa, sini tante bantu kamu. Ucap tante meyakinkan aku. Ayo cepat, tante masih banyak yang harus dikerjakan. Enggak usah malu-malu sama tante kamu sendiri. Dari kecil kan kita sudah sering mandi bareng. Ya, aku pun pasrah kalau dipaksa begini. Dengkulku sebenarnya terasa gemetar seperti digigit semut Amazon. Ini kenapa celana kamu basah? Belum sempat menjawab, celanaku sudah dibuka, dan benar saja dipegangnya rudal tumpul merah mudaku dan diarahkan lurus ke arah kloset. Apakah rencanaku berjalan mulus? Dalam hatiku. Entah sadar atau tidak, tanteku memegang erat dan sedikit meremas yang membuat sangat geli dan membuat aku jadi salah tingkah. Pemandangan dua gunung yang indah terlihat jelas ketika tante jongkok dan fokus membersihkan rudalku yang lama-lama menjadi mengeras. Dengan sengaja aku pun memutar pinggangku ke arah wajah tante. Dan tepat sekali ujung rudalku menempel di bibir merah muda tanteku. Bukannya menghindar, tanteku malah sengaja mengecup tipis dan memasukkan kembali ke celanaku. Rudalku terasa berdenyut tegang hingga tampak menonjol di balut celana kolor bola ini. Tanteku hanya tersenyum dan meninggalkan aku sendiri di dalam kamar mandi sembari mengucap, Lain kali belajar dulu kalau mau bohong. "Waduh, ternyata tanteku tahu jika aku berbohong." Aku merasa bodoh sekali, dan aku pun berjalan keluar mencari tanteku, namun tidak ada. Rasa bersalah mulai menyelimutiku. Apa yang aku lakukan tadi membuat tanteku marah kepadaku. Dalam hatiku penuh kegundahan, aku harus minta maaf. Aku takut tanteku menceritakan hal itu ke mamaku. Tiba-tiba tanteku keluar dari kamarku, sepertinya baru selesai merapihkan tempat tidurku, yang kemudian menghampiriku dengan melemparkan handuk sembari menyuruhku untuk segera mandi. Bibirku terasa terkunci ketika melihat sikap tante yang seperti biasa saja. Tidak jadi aku mengucapkan kalimat, "Maaf." Aku langsung masuk ke kamar mandi. Di saat aku mandi, aku membayangkan tanteku datang membuka pintu kamar mandi dan ikut mandi bersamaku. Namun sampai aku di puncak hasrat yang tinggi dan hampir selesai mandi, tanteku masih terdengar sibuk memasak di dapur. Akhirnya aku putuskan untuk memanjakan rudal tumpul ini dengan sabun batang saja. Selesai mandi dan berpakaian, aku berjalan ke arah meja makan, dan kudapati tante sedang mempersiapkan sarapan dengan sudah memakai setelan kaos berwarna putih dan celana pendek yang sebegitu ketat hingga terlihat bentuk tubuhnya menonjol di mana-mana. Terlihat sangat jelas tanteku memiliki bodi yang sangat menggoda iman. Celana legging pendeknya menyita seluruh pandanganku. Mengapa aku begitu mengagumi bentuk tubuh tanteku sendiri? Aku berusaha menepis pikiran-pikiran kotor di kepalaku. Aku sadar jika ini adalah rasa yang salah. Namun semakin aku menepis pikiran itu, semakin besar hasratku menguasai otakku. Namun, seperti tidak terjadi apa-apa, tanteku biasa saja duduk di depanku sembari mengajak sarapan bersama. Aku yang masih sedikit canggung dan melamun sempat terkejut ketika tante menyuguhkan sepiring nasi goreng ke arahku. Ternyata kamu sudah dewasa ya? Ucap tante sembari makan dan sesekali melirik ke arahku. Maksud tante? Jawabku dengan wajah memerah. Namun tante hanya tertawa kecil saja dan kembali bertanya menanyakan kabar tentang pacarku. Bagaimana kabar pacar kamu yang cantik itu? Seketika aku tersedak dan meminum air putih sebelum menjawab pertanyaan tante. Karena pertanyaan itu aku jadi mengingat hal memalukan yang sempat terjadi kala itu. Saat itu waktu kedua orang tuaku pergi keluar kota, aku yang dikuasai pikiran-pikiran kotor dan dikuasai rasa ingin tahu tentang nikmat duniawi, aku mengajak teman wanitaku masuk ke dalam kamar untuk belajar tentang ilmu biologi. Khususnya tentang bagian anatomi tubuh yang sensitif bila disentuh. Namun tiba-tiba tanteku membuka pintu kamarku yang lupa aku kunci, dan mendapati aku tanpa mengenakan pakaian dan jelana kolor yang merosot di dengkul, dan posisi teman wanitaku sedang menggenggam rudal tumpulku seolah memegang mikrofon. Sontak aku dan teman wanitaku sangat terkejut malu.
Dan itu salah satunya. Sebenarnya masih banyak kejadian memalukan yang dipergoki oleh tante. Hampir setiap kegiatan mengocok senang selalu dipergoki oleh tanteku. Aku pun menjawab dengan terbata-bata malu. Sepertinya baik tante, setelah kejadian itu kita sudah jarang bertemu. Maafin tante ya, gara-gara tante, kalian jadi tidak berteman lagi. Bukan karena itu, ada hal lain tante. Jawabku tersipu malu. Papa dan mama tidak tahu kan tante? Aku balik bertanya. Tenang, aman kok. Semua rahasia kamu aman sama tante. Jawab tante sembari beranjak ke dapur membawa piring kosong. Hari ini jadwal kuliah malamku baru dimulai nanti pukul 7 malam. Dan aku berencana ingin santai di sofa depan sembari menikmati segelas kopi hangat dan roti kukus yang merekah dengan mesis coklat di atasnya. Membuat aku tersenyum-senyum kecil melihat kemontokan roti kukus itu. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh tanteku yang berteriak. Aku pun bergegas berlari ke arah tanteku dan kudapati tubuh tanteku basah kuyup karena semprotan keran air cuci piring yang menyembur ke arahnya. Aku sempat salah tingkah terdiam karena melihat bentuk tubuh tanteku yang terbalut kaos putih basah tampak transparan, warna biru muda dari pakaian dalamnya tampak jelas terlihat. Aku berusaha membantunya dengan menyumbat keran tersebut dengan kain yang ada, dan hal itu membuat pakaianku juga ikutan basah. Kita berdua hanya tertawa. Tanteku bergegas pergi masuk kamar mandi dan keluar hanya mengenakan handuk dengan memegang seluruh pakaiannya yang basah. Di saat aku beranjak ingin ambil baju ganti juga di kamar, tidak sengaja handuk tanteku terlepas dan menampilkan dua pepaya California saling berbenturan kenyal dan penampakan bukit terbelah dengan rumput hitam tipis di atasnya. Yang membuat aku terperangah untuk kedua kalinya. Namun kali ini sepertinya aku meneteskan air liur menyaksikan aset terlarang milik tanteku. Bukannya mengambil handuk dan dipakai kembali, tanteku malah mendorongku masuk ke dalam kamarku dan membuka semua pakaian basahku. Tidak ada rasa canggung sama sekali, aku hanya terdiam pasrah melihat tanteku tanpa busana mencoba menggantikan pakaianku. Dengan posisi berjongkok sembari memakaikan celana, kembali terjadi rudal tumpulku menempel di bibir tante. Namun kali ini tidak dikecup melainkan rudalku. Dijadikan seperti es kiko rasa pisang oleh tante. Terasa hangat dan geli hebat. Rudal ini berada di dalam mulut tanteku. Ini sungguh terasa nikmat. Membuat aku tidak berdaya sama sekali. Hisapannya kuat dan terlihat sangat gemas meremas-remas leher rudal dan biji rambutanku ini. Tubuhku didorong ke kasur dan tanteku memposisikan berada di atas tubuhku dengan masih menghisap dan membelakangiku. Wajahku berada tepat lurus di bukit yang merekah merah muda yang seperti roti kukus yang aku lihat tadi. Aku pun mencoba memberanikan diri bermain-main dengan lidahku. Tampak tanteku berdesis seperti kepedasan. Dalam hatiku, apakah rudalku seperti terong balado? Aroma khas yang tercium seperti kerang rebus membuat anganku melayang tinggi hingga tidak kuasa aku menahannya. Semburan mayones pun muncrat ke wajah tantenku yang seketika seperti menguras semua tenaga. Rasa lemas dan keringat mulai mengucur menyelimuti tubuhku dan nafasku tidak beraturan sekali. Begitu juga tanteku yang tersenyum tipis sembari membersihkan bibir menggunakan lidahnya. Rasa geli yang hebat tiba-tiba terasa kembali dan begitu dahsyat. Ternyata tanteku mulai menghisap kembali hingga rudalku yang lemas itu mulai kencang lagi, tegak berdiri dan bangkitlah kekuatan si naga hitam. Tepat di atas tubuhku dengan posisi rudal yang sudah menancap masuk ke bukit terlarang. Tanteku bergoyang-goyang maju mundur dan seolah-olah bergoyang membuat lingkaran searah jarum jam. Rudalku berdenyut hebat dengan rasa hangat, lembab dan becek, menyatu dengan iringan suara seperti tepuk tangan. Di mana adegan yang selama ini aku lihat di internet sekarang aku mengalaminya sendiri. Sungguh rasa nikmat yang tidak bisa diungkapkan. Meski aku sudah pernah melakukan dengan pacarku, tapi ini sungguh berbeda sekali. Seluruh tenagaku terasa benar-benar terkuras habis oleh tanteku. Ditutup dengan gaya kuda mayones kedua menyembur kuat di dalam jurang kenikmatan. Entah sudah berapa lama aku dan tanteku bermain-main, hingga terdengar suara ketukan pintu dengan suara berteriak, "Paket."
membuat aku dan tanteku harus berhenti. Dan pada malam harinya, sepulang kuliah aku membuka pintu dan mendapati tanteku sudah tertidur pulas di sofa dengan handphone yang masih menyala. Dan sepertinya tanteku sedang menonton video tutorial dewasa. Kupandangi raut wajah yang terlihat imut mempesona meski air liur mengalir di sela bibirnya. Daster bunga itu tidak mampu menutupi bentuk tubuhnya yang indah. Sepertinya tanteku sangat kesepian sekali semenjak bercerai dengan suaminya. Ujarku sembari membetulkan selimut. Tanteku pun seketika terbangun dan sedikit terkejut melihatku. Kamu sudah pulang? Tante, kenapa tidur di sini, enggak di kamar aja? Tanyaku kepada tante. Iya, aku ketiduran. Jawab tante yang sembari bangun dan beranjak pergi masuk ke kamar, namun bukan masuk ke kamar mamaku. Dia malah masuk ke kamarku dan langsung berbaring di kasur. Ku kunci pintu dan menyusul masuk ke kamar. Maksud hati menarik selimut yang menutupi tanteku untuk memberitahu jika dia salah kamar. Aku malah terkejut melihat tanteku tidak mengenakan pakaian di balik selimut itu. Tanganku kemudian ditarik oleh tanteku hingga berbaring tepat di atas tubuh tante. Malam itu menjadi malam yang sangat indah sekali. Bagi kita berdua, kenikmatan dunia dan nafsu telah menggelapkan akal sehat kami berdua. Sepanjang malam kita bermain sampai tidak mengenal lelah. Keringat bercucuran membasahi area kasur, tisu-tisu bertebaran di mana-mana. Sudah tidak ada batasan lagi antara keponakan dan tante. Kita berdua seperti pasangan pengantin baru yang saling memberikan kenikmatan. Pagi itu aku terbangun dan melihat kondisi kamar sudah bersih. Apakah yang terjadi hanyalah mimpi? Jika benar mimpi, mengapa begitu nyata dan tubuhku terasa begitu letih? Aku buka selimut dan terlihat rudal tumpulku seperti lemas kelelahan. Terdengar di ruang dapur ada aktivitas memasak, sepertinya tanteku sudah bangun duluan. Dengan masih tidak memakai apa-apa, aku membuka pintu kamar dan berjalan ke arah dapur untuk menemui tanteku dan berencana ingin mengajak olahraga pagi menyusuri lembah-lembah kenikmatan. Dengan berlari kecil aku mencari keberadaan tanteku. Pikiran aku sudah membayangkan hal-hal gila di dapur jika ada tanteku. Sungguh terkejut aku mendengar jeritan memanggil namaku. Ternyata itu suara mamaku yang sedang memasak di dapur dan ditambah suara bentakan ayahku yang keluar dari kamar mandi. Sungguh posisi yang memalukan sekali di pagi itu. Ternyata ayah dan mamaku pulang lebih awal, tidak sampai 2 hari. Itulah kisahku dan tanteku. Aku berharap bisa mengulanginya lagi. Rahasia ini masih tertutup rapat sampai saat ini, hingga tanteku memutuskan menikah lagi dan pindah ke luar kota. Imbasnya aku jadi sering melakukan kepada teman wanitaku. Namun setiap aku melakukannya, bayang-bayang tanteku masih saja menguasai pikiranku. Tidak ada wanita yang kurasa bisa menggantikan kenikmatan tanteku. Hingga aku lulus dan menikah, rasa nikmat yang diberikan tanteku masih saja belum tergantikan.